Nabi pernah mengatakan, terlepas saya tidak ngebahas sebab turunnya hadis sebut bahwa kata Nabi SAW sebaik-baik lauk adalah cuka. Memang iya, itu menyelamatkan banget supaya tidak terjadi namanya lonjakan gula setelah kita makan tadi. Kan perut kan, dari tadi bolak-balik kita perut itu tuh aja urusannya sebenarnya. Kenapa? Tadi karena nggak ngerti apa yang dimakan. Nah, itu salah satu caranya. Cara yang lain apa? Nah, tadi penumpangnya ya, bukan penumpangnya, petugasnya itu ya, petugasnya itu dikuatkan dia. Bagaimana cara menguatkan dia? Banyak banget caranya ya. Cara mudahnya misalkan si petugasnya itu dikasih suplemen. Nah, gitu. Makanya sekarang tuh banyak tuh ya suplemen-suplemen yang sifatnya menguatkan atau memperbaiki sensitivitas insulin. Ya, sensitivitas insulin itu contohnya apa? Katakanlah tumbuhannya ya, daun salam, kemudian pare. Ya, itu bagus tuh. Kemudian kalau kayu manis gimana kan kayu manis nih? Kayu manis nih, Pak, dia fungsinya ngurangi penumpang kalau ini. Ya, mengurangi gula dalam tubuh kita. Makanya kalau gulanya nggak lagi turun, minum ini keliengan dia. Karena kan energi kita tuh diurai langsung sama dia ini. Ya, kayu manis ini. Jadi kalau misalkan, berarti bagus dong kalau saya minum daun salam sama kayu manis, bagus. Usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Makanya sebenarnya cara paling gampang ya kita untuk menjaga si perut tadi itu adalah dengan cara apa? Tiap hari Anda minum aja nih. Hari ini jahe, besok kunyit, besok kencur, besok serai, besok temulawak, ganti-ganti itu setiap hari dalam jumlah yang tidak banyak. Lihat aja efeknya nanti apa. Apa efeknya? Efeknya Anda males makan. Bukan males makan sih, tapi saya baca beberapa penelitian atau beberapa penjelasan para ilmuwan tentang mereka ini ya, itu ternyata mereka itu punya efek ya, kayak jahe begini, jahe dan kunyit ini Bapak sekalian punya efek apa? Punya efek mengaktifkan. Jadi tubuh kita itu punya satu ibarat kata mah tombol gitu ya, tombol di berbagai tempat. Nah, tombol-tombol ini itu bisa switch on atau switch off. Dia bisa on, bisa off. Nah, salah satu yang diaktifkan sama dia itu ada namanya metabolik autofagi. Autofagi itu apa? Tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak itu dimakan. Itu bisa teraktivasi. Jadi berkata mah kita saya aktifkan tombol pembersihan tubuh saya. Pura-pura gitulah. Pencet gitu kan. Nah, bagaimana cara aktifnya? Aktif dia yang pertama dengan cara puasa. Autofagi itu aktif kalau orangnya berpuasa atau melaparkan diri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahan-bahan kayak begini juga memicu autofagi. Ya, maka coba nanti kalau pas bangun tidur sih ikut terus mandi biasanya. Bukan bangun tidur, saya pagi-pagi Anda minum nih rempah-rempah beginian. Ya, dia akan mengaktifkan autofagi tadi. Makanya ya sebenarnya herbal kayak begini nih Bapak sekalian, ya kan kunyit ya, serai kayak begini, kita rutinin aja tiap hari. Saya pernah ketemu ibu-ibu di pasar mana gitu, Asabri atau apa gitu ya. Terus dia bilang sama saya, dia bilang, "Dok, terima kasih ya," dia bilang. "Kenapa, Bu?" "Ini dengkul saya sudah mulai membaik," dia bilang. "Emang kenapa?" Saya bilang, "Kerutuk, dia bilang gitu. Jalan sakit gitu." "Minum apa?" "Ini doang." Asal rutin. Itu saya bilang tadi filosofi bumi dipijak langit dijunjung itu loh. Itu sebenarnya ceritanya. Ya, perkara Anda mungkin nggak cocok dengan satu herbal, nggak apa-apa, banyak pilihan herbal yang lain. Jadi ibu-ibu
Kalau bapak-bapaknya minta kopi, minta teh manis pagi-pagi, jangan mau kasih ini dulu ya, karena sampaikan pada ada cintaku di sini Abi, nah gitu ya. Maksudnya gimana? Karena memang inilah DNA tubuh kita itu kan di sini sebenarnya ya, DNA gennya tubuh kita sebagian besar, boleh saya katakan hampir semua orang Indonesia pasti pernah minum jamu, nggak pernah nggak ya kan? Pasti pernah minum, nggak mungkin. Kalaulah mereka tidak minum, bumbu dapur kita tuh isinya ini semua ya. Makanya kayak beberapa resep-resep di daerah yang saya tahu gitu kan, kayak misalkan pindang itu kan kunyit, serai gitu kan, gitu loh ya, itu pasti ada bumbunya gitu kan, apalagi yang memang penuh dengan rempah ya. Nah seperti itu. Jadi perut, nah tinggal nanti sesuaikan saja kebutuhannya apa ya, kebutuhannya apa. Maksudnya masalah tubuh kita itu masalah di mana. Maka saya sampaikan bahwa ya modal hidup sehat itu misalkan ini gampang sekali, cuman ini cumannya ini menarik. Jadi karena memang tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian, dia bukan cuman dia bukan cuman fisik atau raga aja. Kita tuh kan ada hati, kita tuh ada kolbu ya, yang mungkin terjemahannya itu adalah jantung ya, heart ya. Makanya ilmu pengetahuan sekarang atau ilmu pengobatan sekarang tuh mengatakan bahwa kita tuh punya 3 otak, kata mereka. Otak ini sama otak ini. Otak ini udah paham. Otak yang kedua ini di perut sebenarnya. Ini cikal bakal banyak masalah karena memang masalahnya ada pada pencernaan atau perut. Ya. Jadi pengendali atau sistem imun tubuh kita itu 80% produsennya ada di sini. Yang pertama, yang kedua apa? Bakteri dalam tubuh kita sebagian besar tinggalnya di sini, di perut. Ya, artinya apa? Kalaulah dia baik, tubuh secara umum akan baik juga. Artinya apa? Pilihannya 2. Kalau tidak kita makan makanannya mereka atau kita masukin mereka. Maka sekarang sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat ya istilah-istilah tentang probiotik kan kayak gitu. Probiotik itu kan makanan atau ya fermented lah, jadi fermentasi gitu. Bahkan salah satu minumannya penghuni surga kan adalah probiotik. Loh kok bisa? Lihat dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad itu Allah jelaskan bahwa salah satu minuman penghuni surga itu khamar lisyaribin, khamar yang tidak memabukkan. Khamar itu kan fermentasi sebenarnya. Ya, kalau kita lihat zaman dulu tuh ya tadi ya orang-orang Arab itu kan kalau bikin katakanlah alkohol ya, khamar itu kan dari kurma ditaruh di pelepah, bukan pelepah, pohon kurma, dikerokin tengahnya kurang lebih gitu setahu saya. Lalu dimasukkan air di situ, air kurma ditutup, kan jadi fermentasi dia, air ketemu gula, fermentasi ya, seperti itu. Makanya tadi pilihannya ya kasih makanan mereka atau supply mereka langsung ya. Cuka itu kan fermentasi sebenarnya, cuka, probiotik, terus makanan-makanan yang di Indonesia itu sudah cukup banyak makanan fermentasi. Contohnya kayak tempe itu salah satu makanan terbaik di negeri ini kalau boleh saya bilang, karena memang kan dia dibuat dari kedelai. Dan menariknya tempe itu bagus sekalian, dia punya vitamin yang dulunya di kedelai nggak ada. Kan tempe itu kan kedelai dikasih ragi kan gitu, ditutupin gitu kan, jadilah tempe. Tapi ada vitamin yang cuman ada di tempe yang tidak ada di kedelai. Itu tempe, itu dahsyatnya tempe. Bahkan vitamin ini sejatinya cuman ada biasanya pada produk pangan hewan, tidak pernah ada pada produk nabati, tapi pada tempe ada. Gitu kan. Cuman tadi itu berarti bagus dong makan tempe, bagus. Cuman tempenya, apakah dalam tempe itu ada ujian? Ada. Misalkan tempenya nggak higienis ya. Saya kemarin ada orang ngirim saya bikin tempe orangnya nggak pakai baju gitu kan, nginjek
tempe dalam apa itu tempatnya itulah supaya apa nggak tahu lah. Bukan itu yang saya maksud. Ya, tempe yang higienis lah sekarang banyak kok. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya tempenya itu dimakan dengan jadi tempe itu kan makanan fermentasi atau makanan probiotik ya, atau probiotik food gitu kan. Nah dia dimakan dengan apa? Dengan itunya, dengan makanannya dia. Ya, makanan dia itu kan serat. Salah satu serat yang terbaik itu adalah misalkan kurma, sayur-sayuran atau mungkin madu kayak begini. Ya, itu di depan itu kan dapat makanan kita. Kayaknya ada makanan. Biasanya kalau saya ngisi itu kadang-kadang saya request ke panitia makanannya yang ikut arahan saya ya. Kenapa? Supaya sama. Sebab kalau jamaahnya ada, misalkan jamaahnya dapat hidayah gitu ya, misal ya, kan nggak langsung dapat hidayah tuh gitu kan. Hidayah buat apa sih? Buat memperbaiki makanannya ya. Itu kadang-kadang nggak mau lagi makan gitu seketika hari itu doang, tapi besok depan rumah lewat teng segala macam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nggak mau tergoda. Satu hari pertama nggak tergoda, 2 hari, 3 akhirnya jebol juga pertahanan gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi nanti kalau Anda sudah merasakan nikmatnya memperbaiki pola makan dan cara makan, tubuh Anda tuh Anda yang kontrol, bukan dia ngontrol kita. Percaya deh, dokter makan gorengan jarang. Kenapa? Kalau sudah gorengan masuk biasanya kayak lemot, mikir susah, apa susah gitu loh. Jadi kalau terpaksa nggak ada makanan lain gitu kan, ya saya makan cabenya banyak-banyak aja, gitu loh. Supaya nggak, kan gorengan itu kan ya minyaknya, tepungnya segala macam gitulah, seperti itulah. Nggak apa-apa makan aja, cuman kita harus jaga gitu kan, karena kan kasihan juga yang jual gorengan nanti. Ya nggak apa-apa makan aja ya, seperti itu. Atau mungkin gorengannya diubah jadi rebusan kan lebih enak tuh ya. Ini salah satu caranya ya, mengendalikan gula darah yang. Nah yang menarik lagi yang saya mau bahas itu adalah ternyata memang tadi, karena manusia tidak diciptakan Allah cuman sekedar ada raganya doang ya, kita tuh ada hati ya, kita ada pikiran, ada perasaan, ada jiwa, ada akal gitu kan. Maka pengendalinya justru malah bukan raga. Sebutlah ini minuman enak ya. Oh iya, minuman ini enak. Kapan minuman ini tidak enak dan bisa menimbulkan masalah? Coba saya pengen tanya, kapan minuman ini terasa tidak enak dan bisa menimbulkan masalah, bahkan habis minum habis minum ini justru malah asam urat naik? Jawabannya ketika kita melemparkan ya, kita melemparkan apa namanya ya, kalimat yang tidak baik tentang dia ya, kalimat yang tidak baik tentang dia. Karena manusia itu emosinya dia, hatinya dia, atau penyakit hatinya itu jauh lebih dahsyat daripada penyakit raganya ya. Maksudnya gini, ini kan minuman kayak begini Bapak sekalian, ketika dia minum, ini jangan-jangan bikin rahim kering ya. Lemparan kata, mungkin kalau bahasa orang-orang ruqyah itu, teman-teman ruqyah itu lemparan ain. Jangan-jangan banyak baru jangan-jangan ya, jangan-jangan segala macam, was-was kan, curiga segala macam, sehingga akhirnya apa, dia tidak bisa memberikan efek seperti apa yang harusnya ada pada produk ini misalkan. Makanya hati-hati dengan kata-kata ya, artinya kecurigaan. Makanya tidak heran di negeri ini, di dunia secara umum ya, penyakit paling dominan, pembunuh nomor 1 kan sampai detik ini kan masih penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti itu kan. Kenapa? Karena emang jantung tuh nggak lepas-lepas dari urusan curiga, nggak lepas-lepas dari urusan curiga ya. Ada ibu-ibu lagi hamil, tanya ke saya, "Dok, saya ini hamil yang kedua." "Oh ya, yang sebelumnya kenapa?" "Keguguran." "Kenapa?" "Eklamsi." Itu yang
apa tekanan darah tinggi, hipertensi, kehamilan itu loh. Oh ya, saya bilang sekarang ini begini-begini. Oh ya, saran dokter apa? Saya cuma bilang, ibu sering curiga sama suami ibu ya. Kok tahu? Curiga itu bukan aneh, mikirnya macam-macam, terlalu apa ya, terlalu luas. Kadang-kadang yang nggak penting, nggak perlu, akhirnya menimbulkan was-was, kecemasan. Ya, jadi hati-hati dengan lemparan kalimat kita. Ya, itu sebabnya kalau Anda perhatikan dalam surat An-Nas itu kan menarik. Ya. Yang kita baca pagi-pagi, zikir pagi petang itu kan, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut Allah untuk urusan apa? Min syarril waswas. Ya kan? Syarril waswasil khannas. Ya, apa waswas, dari keburukan yang dibuat manusia, setan, seperti itulah. Ya, beda sama surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, cuma sekali doang. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali doang kan, Rabbil falaq. Untuk urusan apa? Min syarri ma khalaq. Sekali sebut Allah, lalu untuk urusan syar, yang keburukan di waktu subuh, katakanlah seperti itu, falaq. Ya, makanya penyakit ini jauh lebih dahsyat, lebih punya potensi untuk menimbulkan masalah sampai ke urusan-urusan yang berhubungan dengan autoimun, kanker, degeneratif ini. Ya, jadi hati-hati itu. Bagaimana cara mencegah coba tidak, memang harus jaga hatinya. Ya, makanya kita lihat Nabi itu banyak sekali kalau kita baca hadisnya tentang bagaimana cara menjaga hati dalam apa mungkin kitab-kitab ya, hadis-hadis seperti Tazkiyatun Nufus segala macam, itu paling susah dijaga gitu, Pak. Dikit aja bermasalah pasti akan terjadi perubahan pada tubuh kita, apalagi dia intens ya, apalagi emosi yang tidak sadar atau emosi yang tidak kita sadari ya. Emosi apa? Jauh-jauh, kalau nggak hasad dendam itu tuh bolak-balik itu aja. Jantung liver itu yang saya pahami ya. Makanya sadar tidak sadar ya, kita sekarang lihat penyakit-penyakit. Saya tuh jujur mencoba sekarang mengurai perkataan Nabi SAW atau sabda Nabi SAW tentang hadis yang iza sholahat sholat jasadakulluhu wa iza fasadat fasada jasadakulluhu. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, kalau dia baik semua, dia rusak semua. Kok bisa pengendalinya dia gitu loh, kan menarik tuh. Artinya apa? Kalau kita pakai konsep hadis ini dalam penyakit sekarang, pasti akan ada kaitan kolbu ya, sebelah mungkin jantungnya seseorang itu ke seluruh penyakit-penyakit kronik degeneratif ya yang ada pada saat ini. Gak jauh-jauh. Emang emosinya apa? Bukan saja marah ya. Laki-laki yang kena asam urat misalkan ya, seorang suami yang kena asam urat, bisa jadi penyebabnya bukan emping. Terus penyebabnya apa? Istrinya. Emang istrinya kenapa? Istrinya memperlakukan dia bukan sebagai sosok laki-laki dan suami dan pemimpin. Karena istrinya misalkan ya punya status yang jauh lebih tinggi daripada suami, sehingga dia kecenderungannya merendahkan suaminya, tidak menghargai suaminya, sehingga harga diri suaminya itu terindas-tindas atau terinjak-injak, bahkan bukan dengan perkataan tapi dengan sikap. Coba aja lihat. Emang dokter bisa menyimpulkan dari mana? Wah, nggak mungkin saya ngomong gini nggak ada dasar. Ada dasarnya. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau lagi asam urat, yang diobatin nanti istrinya, bukan bapaknya. Suaminya merasa tertindas gitu. Karena setiap organ itu, sekarang dia kan punya ruhnya. Setiap organ itu punya ruhnya. Ya, ada ruhnya. Coba pikir baik-baik. Ya, waktu kita tidur malam hari, kan diangkat ruhnya kita. Hadisnya kan begitu. Ruh kita diangkat, Allah tarik, ya Allah simpan gitu kan. Tapi kok masih hidup?
Ya, kok masih hidup kita? Kok paru masih jalan, jantung masih jalan, darah masih jalan, ya, semua sistem tubuh kita tuh masih jalan. Ya, bahasanya kita, ya, saya pernah diskusi dengan beberapa ustadz-ustadz yang memang penggiat dunia ruqyah dan jiwa itu, dia katakan memang ibarat kata mah yang ditarik tuh jiwa umumnya, tapi jiwa atau ruh lokalnya, ya, itu masih ada pada tubuh kita, kata dia gitu. Ruh lokalnya. Nah, ruh lokalnya kalau kita bahasakan dengan bahasa dengan bahasa medis, ya, sistemnya itu udah sistem otonom. Meskipun ruhnya, ya, kan kisahnya itu kan mirip dengan kisah Ashabul Kahfi. Meskipun ruh utamanya diambil, tapi sistem otonom yang ditanamkan Allah di tiap organ-organ itu masih bisa jalan. Gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau dia sistem atau mungkin ruh lokal tanda kutip begitu, maka dia juga punya nafs, dia juga punya emosi, dia juga punya perasaan di setiap organ tadi itu. Ya, contoh. Sampai jam berapa gitu? Sampai selesai. Saya pikir sampai siang. Kalau sampai siang ente puas, aneh lemas. Baik, saya beberapa waktu lalu, ya, karena saya mulai mencoba, ya, berbagai dimensi disiplin ilmu, saya coba tarik campurkan, atau mungkin bagaimana memahami hadis Nabi segala macam gitu. Pernah ada suatu hari ada bapak-bapak, belum bapak-bapak lah, tapi masih cukup muda, tapi udah menikah dia tanya ke saya, dia tanya begini, dokter, saya mau konsul. Oke, silakan. Apa? Saya ada kista dalam otak. Saya punya kista di dalam otak. Coba. Otak tuh, Pak, penyakit atau tumor otak tuh penyakit yang jarang sekali loh. Ya, kalaupun ada itu biasanya berat. Ya susah mau diobatin, gimana coba, benda apa lembek kayak begitu, ada tumor bercokol di sana. Tapi karena ya saya sudah paham, sedikit banyak belajar gitu kan, saya cuma tanya pertanyaan satu sama dia. Saya bilang, kan, Bapak ada masalah nggak di keluarga? Saya bilang, entah sama istri, entah sama orang tua, atau sama mertua. Baru saya ngomong gitu, tiba-tiba dia terdiam. Ya, karena yang saya pahami urusan yang berhubungan dengan otak ini, ya, tumor apa segala macam, kista, kanker itu nggak jauh-jauh dari urusan prinsip yang saya pahami. Baru saya ngomong gitu, ya tebakan saya alhamdulillah bener gitu kan. Nyata langsung dia cerita, dia 10 tahun tinggal di rumah mertuanya. 10 tahun itu hampir saban hari dia menyaksikan pertarungan. Mertuanya itu berantem terus setiap hari, hampir tiap hari berantem. Sedangkan dia marbot masjid, coba, Masya Allah, orang yang menjaga, ya, iman, hubungan sama seperti itulah. Terus yang lebih ini lemparan ain. Ini kasih tips terakhir sebelum kita mungkin tanya jawab. Lemparan ain seseorang yang mungkin orang ini dia punya hatinya itu belum elastis gitu loh. Orang tua itu, mertuanya itu nggak sholat. Coba bayangin, ngurusin masjid, tiap hari ngurusin orang sholat, tinggal di suatu tempat yang tempat itu hubungannya sangat erat sama dia, dan di depan dia orangnya nggak sholat. Gimana coba? Dinasehatin, pak, langsung muncul kalimat-kalimat kasar. Kau siapa? Nasihatnya Haji Nabi. Kan? Muncul kan? Jadi kalimat, pak, keluar kalimat itu, kena tuh. Ya, kena, ya, prinsip kan. Apalagi prinsip berhubungan dengan syariat gitu kan. Kalau hatinya, Bapak-Ibu sekalian, hatinya terbuat dari tembok, itu masalah. Maksudnya tembok gimana? Tembok itu kan kayak gini nih, keras gitu kan. Anda ambil apa, bola biliar lah yang keras, kita Anda lempar, kan berbekas. Pak. Itu dia kayak apa namanya? Retak. Gitu loh. Lempar sekali retak, lempar sekali retak, lempar sekali retak. Terus caranya gimana? Bikin hati Anda elastis, kayak karet. Ketika dilempar, mental balik dia. Yang itu sebutkan kalau bahasa saya dalam Al-Quran itu, bahasa Quran itu, fa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salam perdamaian. Damai. Ente mau ngomong apa tentang saya? Silakan. Gak ada urusan. Kalau kita cuma pengen nasihatin, Anda nggak terima, alhamdulillah, nggak masalah, tugasnya nasihatin.
Kalau Anda mau ngejek saya, alhamdulillah. Anda mau fitnah saya, silakan. Mau gibah saya, silakan. Nanti tinggal tunggu di yaumil hisab, saya akan tagih. Itu kan elastis gitu. Jadi nanti lontaran kalimat buruknya itu mental lagi sama yang ngucapin. Gitu loh. Tapi kan pada kasus ini dia belum sampai pada tingkat makom itu. Lontaran itu pek kena. Ya, kena lagi. Akhirnya apa? Ya tadi prinsip kan. Urusan sama prinsip. Makanya hati-hati. Ya, kata-kata, kalimat segala macam itu hati-hati, termasuk jangan diikutin ya. Kadang-kadang kebenaran itu belum tentu mengikuti kepahaman di umum yang kita dapatkan. Ya, makanya saya tuh sebenarnya kalau boleh minta sekarang, kita tuh kan paling suka menyalahkan kambing. Kambing tuh sering banget disalahkan. Makanya semua urusan yang tidak benar kita sebut kambing hitam. Ya. Nah, itu kan tidak tahu siapa yang buat itu. Padahal Nabi dan Rasul itu semuanya pengembala kambing. Kambing itu ada hadisnya, Pak. Kasihan itu kambing. Ya, dia selalu dikambing hitamkan untuk urusan-urusan yang tidak benar. Gitu loh. Jadi kalau apa mulai sekarang diganti itu kalimatnya. Apa kayak gitu kan? Nyamuk hitam, semut hitam, jangan kambing. Ya, bahkan makan kambing itu ada hadisnya. Seperti itulah. Ya, makanya tidak heran. Lu lihat, waduh, jojokin teman makan kan? Diajakin teman makan. Misalkan makannya sate kambing, belum apa-apa makan sate kambing, ucapannya keluar. Dia bilang apa? Kolesterol. Apa lagi? Darah tinggi ya kan? Selamat Anda menikmati hidangan dan sajian dari pikiran Anda sendiri gitu loh. Berarti boleh dong kita makan gitu-gituan. Ya, Anda harus baik sangka dulu sama dia. Yang pertama, tapi agama kan memberi panduan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu kan gitu. Ya, dan termasuk juga ayat-ayat berhubungan untuk tidak buruk sangka ya terhadap sesuatu, karena prasangka itu sebagian besarnya adalah dusta, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kambing misalkan gitu, makan aja. Berarti dong ini kan kabar gembira. Berarti dong, kata ada yang tanya kemarin pas ada acara, ada seorang ustadz yang mungkin beliau sangat suka dengan gorengan. Dia bilang gini sama saya, berarti dok kalau saya makan bala-bala ya, dia bilang saya makan bala-bala dalam keadaan hati saya gembira, tidak ada buruk sangka sama si bala-bala dan bakwan, aman dong. Ya kan? Kira-kira aman nggak? Oh, ini kabar baik kan? Kabar baik. Pertanyaan begini kan pertanyaan untuk melegalisasi keinginan. Terus saya bilang apa sama dia? Baik Ustadz, saya bilang begini, gampang jawab begini Ustadz. Saya bilang, wih, langsung dia agak-agak deg-degser gitu kan. Saya bilang sama dia, apakah Ustadz setiap saat, setiap waktu, setiap hari, atau setiap makan bakwan atau bala-bala tadi mampu menjaga kondisi hati Ustadz dalam kondisi bahagia terus-menerus? Langsung terdiam. Nabi aja ngajarin doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini pesannya dalam banget sebenarnya. Ya. Oke. Dia makan bakwan. Ini ilustrasi saja supaya Bapak Ibu gampang kenapa kita perlu hidup sehat. Ya. Bakwan, tepung, karbo segala macam. Oke, silakan kamu makan. Saya tidak mengharamkan itu tentunya. Itu halal saja. Tapi yang saya mau bahas ini adalah bagaimana kita naik makom sedikit lah. Kita tahu dia tepung terigu, karbo lagi, ada minyak, setiap hari makan segala macam. Dalam kondisi sebulan mungkin dia bisa mempertahankan kebahagiaan ketika dia makan bala-bala tadi. Alhamdulillah. Tapi ada satu waktu kan, dia tidak akan mungkin bisa bahagia terus. Tiba-tiba lagi makan dapat kabar sesuatu yang hubungannya dengan was-was, curiga, misalkan gitu kan. Langsung turun tuh emosinya, nggak bahagia lagi. Ketika emosi ini turun, maka tubuh kan ngerekam jejak. Ya, ngerekam jejak apa yang dimakan. Tubuh tuh nggak bisa dibohongin, pasti ngerekam. Rekaman jejak ini memang bisa tertutupi dengan emosi yang kuat, benar. Tapi tidak selalu emosi kita itu kan stabil.
Jadi ketika emosi itu turun Bapak Ibu sekalian, maka dia akan mendominasi, muncul tuh keluhan-keluhan yang berkaitan dengan over glukosanya, over gulanya, over lemaknya, over minyaknya. Muncul tuh pegel-pegel, pusing segala macam karena tadi turun. Beda ya, turun si emosi tadi. Beda dengan orang yang dia udah biasa, dia makan makanan sehat, sayur, buah sekali-sekali oke lah makan gituan. Ketika emosinya turun, makanan tadi tidak menimbulkan, tidak menonjol, tidak memberikan efek kebaikan, karena yang dimakan sebagian besar sehat, paham ya? Itu sebabnya orang-orang yang kecenderungan hidupnya sehat, ya hidupnya sehat, makanan sehat segala macam, kecenderungan mereka itu Bapak Ibu sekalian ketika sakit gampang recovery-nya, karena toksin di badannya lebih sedikit daripada orang yang tiap hari makan bala-bala, paham ya? Itu loh. Berarti kita boleh makan yang nggak sehat, boleh, nggak dilarang kok. Tapi coba kasih mulai didisiplinkan badannya. Misalkan 80% yang Anda makan tiap hari itu makanan sehat. Nah, makanan sehat. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang dipelintir gitu kan. Pelintir itu maksudnya apa? Ya, kemarin kita tahu. Jadi konteks makanan sehat itu apa sebenarnya? Atau mungkin definisi makanan sehat itu apa? Gampang sebenarnya. Ya, semakin banyak vitaminnya, seratnya, gula olahannya rendah tapi gula aslinya banyak, ya, dia tumbuh di tanah, ya, kemudian minyak dari sawit atau minyak nabatinya nggak banyak, ya, kemudian habis makan itu kita semakin bergairah dan dia lebih banyak dikupas daripada dikemas. Itu sebenarnya simpel itunya definisinya.